Shalom Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kita di dalam ibadah online. Saya bersuka cita kalau kita masih boleh bersama-sama bertemu walaupun dalam online. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan masuk di dalam ibadah pagi hari ini. Saya undang kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
Kami mau melayani Engkau dan tetap setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur karena kami telah memiliki Allah yang sudah rela mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, biar di dalam segala kehidupan kami terus memuliakan nama-Mu. Kami terus membuat hati-Mu senang, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah online. Kami percaya bahwa Engkau akan melawat setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk membuat kami bersukacita senantiasa dalam setiap keadaan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Sertai kami, berkati apa yang kami lakukan agar kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ambil alih semua pimpinan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, kita akan sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan karena Dialah Raja. Kepadanya bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dalam hidupku. betapa agung dan mulia kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, setia sampai akhir.
Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Saya serahkan kepada hambanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada, masih hidup, masih bernafas, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Kami percaya itu semua kasih dan kemurahan Tuhan semata bagi kami, untuk kami terus menuntaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kami umat tebusan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Engkau terus memberkati sepanjang ibadah kami Tuhan,
sampai selesai, sampai berakhir. Meskipun melalui ibadah online, setiap hati, setiap telinga, setiap mata yang tertuju kepadamu saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa ada menyertai dengan kuasa-Nya, supaya kami juga ketika mendengarkan firman-Mu, setiap kami boleh diisi, boleh dipenuhi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini, biarlah Tuhan juga dengan kuasa Roh-Mu, hamba-Mu sendiri boleh berkata-kata untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12. Ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ya, jadi 2 ayat saja pada hari ini kita akan sama-sama belajar 2 ayat dari kitab Roma. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berbunyi, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ya, 2 ayat firman Tuhan ini akan kita sama-sama belajar hari ini, saudara-saudara, apa yang Paulus mau sampaikan dari kedua ayat firman Tuhan ini. Saudara-saudara, di dalam sistem korban dalam perjanjian lama, kita sama-sama tahu saudara-saudara bahwa terutama khusus misalnya kita melihat di dalam kitab Imamat, saudara-saudara, di situ berbagai sistem korban yang disampaikan Tuhan melalui Musa yang harus dikerjakan oleh umat Israel di padang gurun, ya. Nah, saudara-saudara, sistem korban di dalam PL tidak pernah bisa menghapus dosa. Itu ditulis dalam kitab Ibrani juga. Tidak akan pernah bisa menghapus dosa, karena jika bisa, maka tidak akan ada persembahan korban berulang-ulang. Saudara-saudara, 1 tahun sekali imam besar akan pada hari pendamaian khususnya akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itu terjadi 1 tahun sekali pada hari pendamaian, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mempersembahkan korban mewakili dirinya sendiri dan umat Israel. Di mana dia membawa darah korban binatang untuk dipercikkan ke atas tutup pendamaian, tabut perjanjian, untuk mendamaikan dirinya sendiri, dan dia mewakili umat Israel untuk supaya bisa didamaikan dengan Allah. Tetapi itu tidak pernah bisa menghapuskan dosa, karena kalau bisa maka itu akan tidak terjadi berulang-ulang kali. Hanya ada 1 korban darah yang bisa menghapus dosa. Kalau kita ingat perkataan Yohanes Pembaptis kepada murid-murid ketika dia menunjuk kepada Yesus, dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dan saudara-saudara, Kristus sebagai anak domba Allah, darahnya sendiri, darah korban anak domba Allah, itulah satu-satunya yang bisa menghapus dosa dunia. 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, merobek tirai, dan dengan darah yang dicurahkan, menebus, menghapus, dan juga oleh jubah kebenaran Kristus, maka
itu menutupi ketelanjangan kita manusia berdosa. Kita menjadi ciptaan baru karena ada darah yang tercurah. Nah saudara-saudara, bagian ini saudara-saudara menjadikan saya tergerak untuk kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 yang kita sudah bacakan tadi saudara-saudara. Karena saya berpikir bagaimana kita di dalam umat perjanjian baru, bagaimana kita mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban sudah dituntaskan oleh Kristus, tetapi pada bagian ini Paulus masih berbicara tentang mempersembahkan. Tetapi saudara-saudara, apa yang membedakan persembahan di dalam sistem korban PL dengan yang ada di dalam perjanjian baru? Mari kita akan lihat bersama-sama. Di dalam ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Kemudian saudara-saudara, di dalam ayat yang kedua dikatakan, ayat 2 yang terakhir dikatakan, bisa membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dua ayat ini saudara-saudara, karena itu demi kemurahan Allah, itu bicara tentang landasan atau fondasi. Kemurahan Allah bicara tentang landasan atau fondasi. Dan kemudian yang sempurna itu, atau dikatakan terjemahan lain, and perfect will of God. Sempurna atau menjadi goal, tujuan. Nah ayat 1 dan 2 akan menjadi terkait satu dengan yang lain, di mana landasan kemurahan yang menjadi fondasi untuk bisa tercapai tujuan tadi, yaitu perfect, sempurna tadi. Ayat 1, karena itu, saudara-saudara, Paulus berkata, karena itu yang mana? Karena itu yang mana adalah pasal 1 sampai 8. Itu bicara tentang kasih karunia, kemurahan Allah bagi kita. Pasal 9 sampai 11 bicara tentang kemurahan Allah bagi orang-orang Yahudi. Jadi Paulus mau berkata karena itu, ya, demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang sudah kita terima, maka Paulus menasehatkan, demi kemurahan Allah aku menasehatkan. Kata menasehatkan itu bisa juga berarti meminta dengan sangat, mendesak, argue. Kata yang dipakai dari struktur bahasa Yunani yang mengandung pengertian bahwa Paulus memohon, bahwa permohonan Paulus itu bersifat mendesak dan pribadi. Artinya Paulus ingin agar setiap pribadi jemaat yang ada di Roma bisa mengikuti nasihat yang disampaikannya. Karena nasihat tersebut bersifat mendesak dan berlaku mulai pada saat surat itu dibacakan kepada jemaat tersebut. Dan Paulus berkata apa? Demi kemurahan Allah aku meminta dengan sangat. Supaya apa? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa perbedaan yang terjadi antara sistem korban di dalam PL dan apa yang dikatakan Rasul Paulus pada bagian ini adalah pada perjanjian lama yang dipersembahkan adalah korban binatang. Tetapi pada perjanjian baru ini Paulus berkata yang dipersembahkan adalah tubuh. Kemudian saudara-saudara, pada PL, binatang yang dipersembahkan itu adalah binatang yang kemudian disembeli, baru kemudian diletakkan di atas mezbah korban bakaran. Tetapi pada perjanjian baru ini, di dalam surat kepada jemaat Roma, Paulus berkata, aku menasehatkan, meminta dengan sangat kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Potong ya. Paulus
mengingatkan kepada, meminta dengan sangat kepada jemaat di Roma supaya mereka mempersembahkan tubuh yang hidup. Tubuh, saudara-saudara, berarti gambaran dari totalitas keberadaan kita. Jadi bukan hanya mempersembahkan roh. Kita ingat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, roh penurut tetapi daging lemah. Dan tubuh tanpa roh, maka mati. Artinya persembahan tubuh yang hidup itu, yang mana dan yang bagaimana? Paulus sudah berbicara tentang persembahkan anggota tubuh menjadi senjata kebenaran di bagian pasal-pasal. Ya, semua orang sepertinya sama, hidup, bernapas. Tapi persembahkan tubuh yang hidup bicara tentang ciptaan baru. Dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, ayat 11 dikatakan, hidup yang dibangkitkan Roh Kudus. Orang-orang yang sudah dihidupkan karena menerima kemurahan Allah. Jadi saudara-saudara, yang dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu bicara tentang bukan hidup seperti orang pada umumnya. Semua orang sama, hidup, bernapas, beraktivitas. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini adalah dia berbicara kepada jemaat yang sudah ditebus, yang sudah menerima kemurahan Allah. Jadi mereka yang sudah menerima kemurahan Allah itu adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan kembali oleh Roh menjadi ciptaan baru. Darah dicurahkan, sudah dicurahkan sebagai korban pengganti. Maka sekarang kita tidak lagi mempersembahkan korban yang mati, saudara-saudara. Karena Kristus sudah menggantikan bagi kita. Dia sudah mati bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Sehingga sekarang kita yang sudah dihidupkan menjadi ciptaan baru. Maka kita tentunya bukan lagi mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita yang mati. Tetapi mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh yang hidup. Karena sudah menjadi ciptaan yang baru. Mengapa saudara-saudara kita berbeda dengan orang yang hidup pada umumnya? Karena apa? Rohani mereka masih mati. Belum menerima Kristus. Artinya mereka belum menjadi ciptaan baru. Sehingga itulah yang membuat kita berbeda. Dan tandanya adalah bagi kita yang mengalami ciptaan baru, menjadi dilahirkan kembali, kita ada Roh Kudus di dalam kita. Roh kita dibangkitkan, dihidupkan, dan sekaligus dimeteraikan dengan Roh Allah. Roh Kudus ada di dalam kita. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang sepertinya hidup, bernafas, beraktivitas. Sehingga Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena orang-orang yang tidak menerima penebusan daripada Kristus, tidak dibangkitkan oleh Roh Kudus, maka mereka tidak mungkin akan bisa mempersembahkan tubuhnya. Tidak mungkin mereka bisa menaruh persembahannya, setubnya, hidupnya di atas korban mezbah, korban bakaran. Tidak mungkin karena mereka masih mati. Hanya orang-orang yang hidup, yang sudah dihidupkan, yang bisa dengan kerelaan untuk taat, bisa menaruh, mempersembahkan tubuhnya di atas korban bakaran. Nah saudara-saudara, darah Kristus di dalam perjanjian lama untuk bisa mendamaikan diwakili oleh imam besar. Maka bagi kita sekarang, Kristus sudah menjadi imam besar agung kita yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus satu kali dan untuk selama-lamanya mengerjakan bagi kita, bukan hanya mendamaikan kita dengan Allah, tetapi juga benar-benar menghapus dosa dunia. Sehingga sistem korban dengan korban binatang tidak lagi terjadi. Itu sudah selesai digenapi oleh Kristus Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah saudara-saudara, sehingga saudara-saudara, kita, Paulus menasihatkan bahwa bukan hanya jemaat di Roma, tetapi bagi kita semua, umat tebusan Allah yang sudah dihidupkan, maka kita diminta dengan sangat, saudara-saudara,
Harus dengan kesediaan dari kita sendiri karena kita sudah hidup. Kalau orang mati tidak mungkin ya bisa dibuat permintaan seperti ini. Tetapi orang hidup diminta dengan sangat. Artinya permohonan itu harus dikerjakan oleh orang-orang yang sudah dihidupkan. Maka kita harus punya ketaatan, kerelaan untuk benar-benar mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dan yang kedua adalah mempersembahkan bukan hanya yang hidup, tetapi dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama ketika orang Israel harus mempersembahkan korban binatang, maka semua yang dipersembahkan itu adalah harus yang kudus. Artinya apa? Kudus, saudara-saudara, artinya dipisahkan, mana yang tidak bercacat celah. Saudara-saudara, kata kudus atau hagios itu artinya murni tanpa noda. Atau kata kudus juga memiliki arti dikhususkan, dipisahkan, atau terpotong dari. Jadi dipisahkan bagi Allah. Untuk apa saudara-saudara? Untuk sebagai persembahan. Jadi benar-benar itu sesuatu yang dikhususkan. Tidak boleh bercacat celah. Domba, kambing domba itu harus dipilih yang benar-benar tidak ada cacat, tidak ada noda sama sekali. Tapi benar-benar dipilih untuk dikhususkan karena dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita juga sebagai umat yang sudah ditebus, sudah dihidupkan kembali. Maka tidak cukup kita hanya mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini, tetapi kita juga harus benar-benar sadar bahwa hidup kita ini adalah hidup yang harus dikuduskan, hidup yang dipisahkan dari dunia ini. Meskipun kita masih hidup di dalam dunia ini, tapi kita tahu bahwa kita adalah umat tebusan yang dipisahkan, dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk ada satu pekerjaan Tuhan, bukan hanya menjadi sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi itu juga menjadi satu kesaksian bagi dunia ini. Supaya orang dunia boleh melihat bahwa kita memang berbeda dari mereka. Saudara-saudara, sama seperti Abraham, dia dipilih, dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Dia dipisahkan, dipotong, terpotong dari kehidupannya yang lama, keberadaannya yang lama, saudara-saudara. Ur Kasdim itu tempat penyembahan berhala. Bahkan sebelum dia masuk ke tanah Kanaan, dia berangkat dari Ur Kasdim dengan ayahnya Tera, kemudian mereka mampir dahulu di Haran. Dan setelah ayahnya Tera mati, baru Abraham melanjutkan kembali masuk berjalan ke negeri yang Tuhan tunjukkan, saudara. Mengapa? Karena Abraham harus dipisahkan, harus terpotong dari kehidupan dia yang lama, bahkan dari keluarganya. Bahkan mungkin termasuk ayahnya yang mungkin masih menyembah berhala, saudara-saudara. Sehingga Abraham tidak langsung dari Ur Kasdim langsung ke tanah Kanaan, tapi dia harus berhenti di tanah Haran terlebih dahulu. Kemudian setelah ayahnya mati, baru dia melanjutkan perjalanan memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk ke negeri Kanaan. Jadi saudara-saudara, hidup yang kudus adalah hidup yang tidak sama lagi. Ya. Hidup yang tidak bisa sama seperti kehidupan yang lama, tapi benar-benar hidup yang dipisahkan, dikhususkan. Sama seperti kehidupan, karena ini dikatakan, ini akan terjalin dengan bagian ayat kedua ya, supaya kita berubah ya, pembaruan budi kuti, berubah, kata dipakai di situ atau ditransformasi nanti. Artinya hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang harus ditransformasi. Jadi ketika kita tidak mempersembahkan hidup kita yang sudah dihidupkan ini, maka otomatis Paulus mengingatkan di ayat yang kedua adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa, kata serupa di situ bisa arti sepola, sekerangka dengan dunia ini. Artinya saudara-saudara, ketika kita tidak mempersembahkan hidup kita yang sudah dihidupkan ini,
maka kemungkinan saudara-saudara, hidup kita akan bisa menjadi sepola dengan kehidupan orang-orang dunia. Jadi Paulus meminta dengan sangat supaya kita persembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, artinya ditransformasi. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya kita ditransformasi, hidup yang terus dikuduskan, artinya dibaharui dari hari ke hari sehingga mengalami proses pengudusan. Itu kata transformasi ini adalah memakai kata metamorfosa ya, yang kalau kita tahu seperti ulat jadi kupu-kupu atau kecebong jadi kata. Itu adalah satu proses yang tidak akan mungkin kembali kepada perubahan yang sebelumnya. Karena itu akan berjalan terus. Jadi sampai kepada dewasa. Jadi dari ulat kepompong kemudian menjadi kupu-kupu. Tidak mungkin dari ulat udah jadi kupu-kupu dia balik lagi jadi ulat. Tidak saudara-saudara. Tapi dia akan terus berproses sampai kepada menjadi kupu-kupu yang dewasa. Sama seperti kecebong sampai kepada kata. Itu tidak akan balik saudara-saudara. Nah proses kita juga di dalam apa yang Paulus sampaikan ini adalah satu proses nanti untuk mencapai satu kesempurnaan di dalam ayat 2 tadi. Kita ingat bahwa demi kemurahan Allah itu adalah fondasi landasan supaya kita menuju kepada yang kesempurnaan tadi. Yang sempurna. Nah untuk menjadi kepada yang sempurna maka kita harus melewati proses ini. Mempersembahkan tubuh yang mana? Yang hidup kemudian yang kudus. Supaya apa? Kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Tetapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita di atas korban mesbah, korban makanan. Otomatis kita juga akan dibaharui pola pikir kita. Pola hidup kita. Bahwa kita orang-orang yang dikhususkan, dikuduskan untuk Tuhan. Saudara-saudara. Karena apa? Ketika kita menjadi umat-umat yang sudah ditebus, kita bukan milik kita lagi. Ya, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Dan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita milik kepunyaan Sang Tuhan kita yang menebus kita dengan harga yang mahal, yaitu darahnya, bukan dengan emas dan perak. Dan lunas dibayar. Saudara-saudara, sehingga kita menjadi kepunyaan Sang Penebus kita. Siapa Sang Penebus kita? Kristus. Kemudian saudara-saudara Paulus berkata, tidak cukup hanya yang kudus. Hidup, persembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup yang berkenan, saudara-saudara? Persembahan yang berkenan itu yang seperti apa? Saudara-saudara, di dalam bagian ini kata berkenan itu artinya juga acceptable to God. Atau memuaskan bagi Allah. Atau menyenangkan ya. Pleasing to God. Ya. Diterima oleh Allah, menyenangkan, berkenan kepada Allah. Nah bagaimana persembahan yang menyenangkan Allah. Yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya diingatkan oleh kisah Kain dan Habel. Ya, kita ingat di dalam kitab Kejadian pasal 4. Apa saudara-saudara yang membuat persembahan Habel itu diterima sementara persembahan Kain itu ditolak? Saudara-saudara, ada bagian firman Tuhan yang mengkonfirmasi, ya. Termasuk di dalam kisah di dalam kitab Kejadian itu sendiri, ya. Kalau Kain dikatakan fasik, ya. Di dalam perjanjian lama, Kain itu dikutip sebagai orang fasik. Tetapi Habel di dalam Matius 23 ayat 35, Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi saudara-saudara bahwa Habel itu disebut orang benar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri mengkonfirmasi bahwa Habel itu disebut orang benar. Nah, kenapa dia benar juga saudara-saudara? Kita baca bersama-sama ya, di dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman, jadi karena iman. Berarti Habel
bukan hanya disebut orang benar, tetapi dia juga beriman. Karena iman, jadi dia mempersembahkan korban karena dia percaya kepada Allah. Karena iman. Tetapi Kain tidak disebutkan mempersembahkan korban karena iman. Kalau dia mempersembahkan korban karena iman, maka dia pasti masuk di dalam tokoh-tokoh saksi-saksi iman yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 11. Tetapi Habel dikatakan karena iman, artinya selain dia orang benar, dia orang beriman. Kemudian dikatakan pada Kejadian 4 juga menyebut Habel memilih dari anak kambing domba yang sulung, kemudian dan lemak-lemaknya, saudara-saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Dan dikatakan itulah korban yang menyenangkan hati Tuhan yang berbau harum. Ketika saudara-saudara lemak dibakar, maka menimbulkan bau yang harum. Kalau hanya daging, saudara-saudara, seperti ya daging terbakar, tidak ada baunya. Baunya gosong. Tapi kalau lemak yang dibakar, maka itulah yang menimbulkan harum. Saudara-saudara, kalau kita membakar sate atau apapun ya, saudara-saudara suka, kalau ada daging pun kita harus oleskan mentega, minyak atau apa supaya ada tidak hanya bau gosong tapi benar-benar menimbulkan harum, keluar wanginya. Saudara-saudara, dan kitab Imamat mencatat saudara-saudara bahwa bagian lemak itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita manusia atau umat Israel. Itu harus menjadi bagian Tuhan, lemak dan darah. Nah, saudara-saudara, saya ingat saudara-saudara, berbicara tentang minyak, saudara-saudara. Kita ingat Tuhan Yesus pada waktu saat-saat terakhir ketika dia bergumul di Taman Getsemani ya, saudara-saudara. Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani yang terletak di Bukit Zaitun. Getsemani ini artinya alat pemeras atau penghasil minyak. Nah, saudara-saudara, di taman inilah di mana saat-saat terakhir Yesus bergumul dengan Bapa. Kemudian Alkitab, Injil mencatat bahwa dia mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Benar-benar bergumul yang sedemikian hebatnya. Dan tidak ada manusia yang mengalami hal seperti itu, saudara-saudara. Tidak ada. Tuhan kita mengalami saat-saat yang luar biasa. Bergumul demikian hebat dalam keadaannya sebagai manusia. Untuk memasuki saat menggenapi, menuntaskan apa yang menjadi rencana Bapa baginya. Di taman itu, di Taman Getsemani, Yesus diperas sampai mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Untuk memberikan korban yang terbaik, yaitu totalitas dirinya sebagai persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hati Bapa. Satu komitmen bahwa dia memang akan mempersembahkan. Dan kemudian kita tahu bahwa setelah dia selesai bergumul di Taman Getsemani itu, kita tahu bahwa tentara-tentara Romawi yang dibawa oleh Yudas Iskariot datang untuk menangkap Yesus. Dan kemudian Yesus mulai menjalani jalan Via Dolorosanya dan menuntaskan dengan mati di kayu salib. Setiap tetesan darahnya tercurah sampai habis di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara-saudara yang percaya dengan kuasa penebusan, pendamaian, dan penghapusan dosa yang dikerjakan satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah korban yang terbaik. Ayat 11 ayat 4 juga memberi konfirmasi. Habel dikatakan karena iman. Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah. Korban yang lebih baik daripada korban Kain. Korban yang lebih baik. More excellent. Ya. Korban yang lebih baik. Saudara-saudara. Tidak cukup hanya memisahkan ya. Yang kudus, yang tidak bercacat celah. Tetapi benar-benar yang memberikan yang terbaik. Yaitu lemak-lemak bagian Tuhan yang menimbulkan harum. Itulah korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 2, Kristus juga
dikatakan telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Kristus sudah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Yaitu apa, saudara-saudara? Setiap, bukan hanya tetesan keringat seperti darah, tetapi benar-benar ketika dia menjalani Via Dolorosa, benar-benar setiap tetesan darah mengalir dari tubuhnya, bahkan sampai habis tercurah di atas kayu salib, dipaku di kayu salib untuk setiap umat tebusannya. Di dalam Filipi 4 ayat 18, Paulus juga memuji jemaat Filipi bahwa dia telah menerima bagian yang terbaik dari mereka melalui Epafroditus. Persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Mereka memberikan bantuan kepada Paulus, tetapi Paulus mengatakan bahwa korban persembahan yang dia terima melalui Epafroditus itu adalah suatu korban yang harum, yang berkenan, yang disukai, yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, karena apa? Mereka memberi lebih baik, lebih dari yang dia butuhkan. Artinya bicara tentang sama dengan, paralel dengan more excellent. Kain memberikan persembahan yang lebih baik. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi kepada Habel? Habel masih berbicara walaupun ia sudah mati. Kejadian 4 dan juga Ibrani 11 menyatakan ini. Menjadi kesaksian bahwa dia orang benar. Dan juga dia masih berbicara sekalipun dia sudah mati. Apa bagi kita, saudara-saudara? Bahwa ketika kita bisa mempersembahkan persembahan yang mati, itulah ibadah sejati. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, memberikan yang terbaik dari hidup kita. Hidup kita diperas mengeluarkan semua kasih karunia. Karunia-karunia roh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semua talenta, karunia roh. Karena kita diberikan roh Allah, roh kudus. Maka ada karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu semua yang harus dikeluarkan, digali, dimaksimalkan, dikembangkan. Untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang terbaik. Yang more excellent kepada Tuhan. Sehingga bahkan sampai kita sudah mati sekalipun, itu akan terus menjadi kesaksian yang akan diingat orang terhadap kita. Bahwa hidup kita sudah menjadi buah, menjadi kesaksian meskipun kita sudah mati. Tetapi itu masih terus berbicara. Sama seperti Habel. Meskipun dia sudah mati, tetapi apa yang dia lakukan masih terus digaungkan sampai hari ini. Dan setiap orang-orang, setiap tokoh-tokoh iman yang sudah mendahului kita, meskipun mereka sudah kembali kepada Bapa, tetapi apa yang mereka lakukan? Iman, pemberian diri mereka kepada Allah masih terus dibicarakan, masih terus digaungkan sampai hari ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Jadi ketika persembahan ini katakan, persembahan yang berkenan, yang memuaskan Allah. Apa itu saudara-saudara? Adalah bicara tentang yang tadi. Mempersembahkan kepada Tuhan yang more excellent. Lemak-lemak. Yang berbau harum. Bukan yang hambar, yang tawar, atau basi dan berbau busuk. Tetapi segala talenta yang diberikan kepada kita. Karunia roh yang diberikan kepada kita. Tidak kita pendam. Simpan menjadi tinggal tetap atau bahkan membusuk. Tetapi kita kembangkan, gali, maksimalkan. Bahkan jika perlu mengeluarkan seperti keringat. Seperti diperas seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ada penderitaan, ada pergumulan. Tetapi itulah korban yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Allah. Yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah korban persembahan yang berbau harum. Yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Saudara-saudara, saya sudah mengkaitkan tadi dengan bagian ayat kedua ya saudara-saudara. Bahwa jangan menjadi serupa ya, ayat 2 berkata, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu.
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa, menjadi sepola, sekerangka dengan dunia ini. Itu adalah paralel dengan kita mempersembahkan tubuh kita tadi. Kita yang sudah beroleh kemurahan Allah, sudah hidup. Jika tidak atau belum mempersembahkan tubuh kita, maka kita adalah orang-orang yang masih hidup dengan manusia lama. Tetapi kalau kita sudah dihidupkan dan punya kerelaan ketaatan, maka kita mempersembahkan tubuh kita supaya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tidak, maka manusia lama kita akan terus mendominasi, maka hidup kita akan menjadi stagnasi. Sudah dilahir barukan, sudah menjadi ciptaan baru, tapi orang-orang yang tidak bertumbuh. Tapi biarlah saudara-saudara, Paulus meminta dengan sangat, bukan hanya kepada jemaat Roma, tapi bagi kita sekalian hari ini yang mendengarkan, supaya kita yang sudah menerima kemurahan Allah tadi sebagai landasan fondasi, maka marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, ya saudara-saudara, supaya hidup kita bisa berproses di dalam Tuhan. Manusia lama kita tidak lagi mendominasi kita, dan tentu saudara-saudara, tubuh hidup kita yang kita tidak letakkan di hadapan mezbah, maka tidak mungkin saudara-saudara akan bisa dibaharui. Tidak akan mungkin terjadi pembaharuan budi, pola pikir, dan pola hidup. Tetapi ketika kita, korban yang hidup ini ditaruh menjadi gambaran hidup yang baru, ciptaan baru, artinya kita mulai masuk dalam tahapan pertumbuhan selanjutnya. Bisa membedakan kehendak Allah, mana yang baik dan yang tidak baik. Sama seperti domba-domba yang dipersembahkan adalah yang tidak bercacat celah. Itulah hidup yang kudus, ya. Hidup yang kudus. Jadi kita seperti domba-domba yang dipisahkan, dipilih mana yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah. Itu kalau bicara tentang kudus, domba-domba yang tidak bercacat, bukankah kita bisa melihat itu dengan kasat mata kita? Bisa terlihat dari bagian luar kan, mana yang bulunya bagus, yang tidak ada cacat celahnya, kakinya mulus, bulu-bulunya mulus, itu bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi ada pertumbuhan selanjutnya, bagaimana kita mempersembahkan yang berkenan kepada Allah, yang saya ambil contoh tadi adalah lemak-lemak yang menjadi bau yang harum yang menyenangkan Tuhan, maka itu harus, binatang itu harus disembelih, kemudian dibelah, supaya kita bisa melihat mana bagian-bagian lemak-lemaknya. Tidak bisa hanya lihat dari kasat mata kita bisa tahu mana lemaknya. Tapi harus disembelih, kemudian dibelah. Artinya apa saudara-saudara? Korban yang berkenan kepada Allah adalah masuk lagi kepada tingkatan yang lebih dalam, lebih tinggi lagi. Karena bicara memisahkan lemak-lemaknya, maka kita harus membelah dan memisahkan untuk bisa ambil bagian lemaknya. Bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bicara tentang membelah, menyembelih kemudian membelah, itu bicara tentang satu pengorbanan, saudara-saudara. Kalau kita masih dalam tahapan kerohanian yang mungkin masih kanak-kanak, bayi-bayi, kanak-kanak rohani bertumbuh ke arah yang makin lebih dewasa. Kalau kanak-kanak tidak mungkin Tuhan suruh untuk dibedah. Disuruh untuk mengeluarkan, bergumul sampai mengeluarkan seperti titik-titik darah. Hanya orang yang sudah mungkin mereka tahapan masuk ke tingkat yang lebih dewasa, kudus. Artinya mereka mulai beranjak dewasa remaja. Sudah tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tetapi masuk kepada yang berkenan dan yang sempurna, maka itu adalah bicara tentang yang terbaik, bicara tentang lemak, more excellent, harus dibedah, maka itu harus ada, mematikan segala kedagingan kita. Untuk supaya mengeluarkan semua yang terbaik. Kita sudah orang-orang yang mulai masuk. Menyangkal diri, pikul salib. Untuk supaya bisa memberi yang terbaik. Korban yang terbaik. Yang harum dan yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Kita masuk ke dalam tingkat kerohanian yang semakin bertumbuh ke arah kedewasaan. Untuk mencapai perkenanan dan yang sempurna. Saudara-saudara, tingkat kerohanian yang semakin bertumbuh ke arah kedewasaan itu adalah kita benar-benar mencapai dari
landasan yang menerima kemurahan Allah itu untuk kemudian mencapai goal kesempurnaan. Ya, tadi dikatakan tahu membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara-saudara, persembahan yang sejati itu adalah ibadah kita yang sejati. Sehingga ibadah yang sejati adalah ibadah yang bisa mempersembahkan, dimulai dengan mempersembahkan korban, yaitu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kata ibadah, saudara-saudara, ibadah yang sejati adalah logiken latrean, ya. Ibadah, penyembahan. Nah, kata logiken berasal dari kata logikos, di mana kata logos juga diambil. Artinya, ibadah yang sejati adalah ibadah yang sesuai logos, firman yang sudah jadi manusia, daging, dan juga firman yang tertulis. Itulah ibadah yang masuk akal, yang rasional, yang rohani, yang sejati, sebagai respon yang benar terhadap kemurahan Allah yang sudah kita terima. Saudara-saudara, kesimpulannya, tidak mungkin terjadi ibadah yang sejati tanpa didahului oleh persembahan yang sejati. Persembahan yang sejati tadi adalah dari persembahan tubuh yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan tanpa, saudara-saudara, tidak mungkin juga bisa terjadi persembahan yang sejati tanpa didahului oleh kemurahan Allah. Tidak mungkin kita bisa mempersembahkan persembahan yang sejati, persembahan tubuh yang hidup, kalau tidak didahului oleh kemurahan Allah melalui mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia satu kali untuk selama-lamanya. Masuk ke dalam ruang maha kudus satu kali untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri. Bukan darah pengganti, tapi darahnya sendiri sebagai korban tebusan satu kali. Dialah imam besar agung kita sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi sampai hari ini Kristus adalah imam besar agung kita yang berdiri di hadapan takhta Bapa, sehingga setiap kita umat tebusannya bisa berlayak untuk berdiri di hadapan takhta Bapa karena imam besar agung kita, yaitu Kristus Yesus. Persembahan sejati adalah ibadah yang sejati. Persembahan sejati adalah ibadah kita yang sejati, dan itu berlangsung seumur hidup kita sampai kembali kepadanya dalam kekekalan. Dengan demikian, ibadah adalah yang menyerahkan tubuhnya sebagai senjata kebenaran dalam kekudusan dan memberi yang terbaik dari seluruh hidup kita sebagai respon atau pengabdian kepada Sang Tuhan pemilik kehidupan kita, dan atas kemurahan Allah yang sudah terima melalui keselamatan dalam Yesus Kristus yang sudah juga dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan, menerima kemurahan melalui Allah Tritunggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau masih berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang sudah dihidupkan, sudah menerima kemurahan-Mu Tuhan, maka biarlah gerakkan setiap kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Ketika kami tidak mau, belum rela untuk mempersembahkan, mungkin kami sudah naik ke atas mesbah korban bakaran. Tetapi ketika kami merasakan kesakitan demi kesakitan, maka kami kembali turun dari mesbah korban bakaran, tidak mau meneruskan. Maka hidup kami menjadi hidup yang seperti manusia lama kami lagi. Kami menjadi orang-orang yang stagnasi dalam pertumbuhan rohani kami. Untuk itu Tuhan, biarlah mampukan setiap kami Tuhan untuk benar-benar dengan taat dan rela mau meresponi kemurahan yang sudah Engkau kerjakan bagi kami melalui Kristus Yesus.
bagi setiap hati telinga yang mendengar saat ini, yang belum menerima kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah buka hati mereka Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk menerima kemurahan Allah yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Sehingga mereka pun bisa mempersembahkan persembahan yang sejati dan bisa mempersembahkan ibadah yang sejati sebagai respon terhadap karya keselamatan, kemurahan yang Allah sudah kerjakan melalui Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati telinga yang mendengarkan. Sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja. Tapi ada kuasa kebangkitan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa peneguhan, ada kuasa yang meneguhkan kembali, membuat kami untuk berkomitmen bahwa kami orang-orang tebusan yang ingin memberikan yang terbaik kepada Allah. Karena itulah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk hari Jumat ada komsel online pada pukul 7 malam sampai 9 malam. Untuk hari Minggu ibadah onsite di Jalan Mangga. Untuk sementara lansia dan anak-anak tetap ibadah di rumah secara online yang akan dilayani secara online di YouTube. Doa syafaat untuk saling mendoakan setiap jemaat dan juga bagi bangsa dan negara. Bagi saudara yang ingin memberkati pelayanan kami, boleh memberikan persembahannya atau perpuluhannya disampaikan melalui rekening-rekening yang gereja yang akan ditayangkan setelah ibadah ini selesai. Kami segenap pengurus GBIS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberkati pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Dan salam sehat selalu, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sesering mungkin, dan berolahraga dan makan secara teratur. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.